Miko, apa yang lo rencanakan sekarang? Untuk saat ini, gua nggak ada rencana. Gimana kalau kita liburan ke pantai? Gua tahu isi otak lo. Paling juga lo pengen lihat cewek berjemur kan? Hahaha, kayak dukun aja lo Ken. Tahu banget isi otak gua. Gimana Chris? Lo mau ikut kan? Biar nggak kusut muka lo. Brengsek. Gua nggak akan ikut rencana bodoh lo itu. Setelah kita semua kembali dari selatan, gua nggak ada rencana untuk pergi dari kota ini. Kenapa? Gua merasa sementara ini, gua harus tetap di kota ini. Apa lu merasakan ada sesuatu yang gak beres dari kota ini? Entahlah, beberapa hari ini gua merasa gelisah. Tapi itu hanya perasaan gue yang memang lagi kacau aja. Mungkin gua butuh waktu untuk tenangkan diri. Kalau udah gini, gagal lagi gua refreshing. Miko, lo mau kemana? Sorry, gua pulang duluan. Nggak asik lo Miko. Sudahlah, biarkan dia sendiri. Chris, nggak biasanya Miko kayak gitu. Gua khawatir ada sesuatu. Soalnya Miko bilang beberapa hari ini hatinya nggak tenang. Lo inget kan, kalau dia udah kayak gitu, sesuatu yang buruk terjadi. Lo betul, Ken. Kita memikirkan hal yang sama. Miko. Felix, ada apa kau datang ke sini? Raja ingin bertemu denganmu. Sekarang kau ikut aku. Sekarang? Kenapa mendadak seperti ini? Raja Sen ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting denganmu. Aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskannya. Sekarang juga kau ikut denganku. Baiklah, aku ikut denganmu. Ayo Miko. Ya. Kapten, kota ini terlihat bagus dan memiliki aroma jiwa yang sangat lezat. Aku merasa banyak orang kuat di kota ini. Aku ingin cepat menelan jiwa mereka. Kalian boleh bersenang-senang, tapi jangan lupakan tujuan utama kita. Sudah 2 hari ini, aku tidak merasakan kekuatan dari Miko si mata merah. Kau tenang saja, Kapten. Aku pasti akan menemukan dia secepatnya. Itu benar, Kapten. Serahkan saja semuanya pada kami. Kalian berdua cari dia. Bila dia tidak ketemu juga, hancurkan kota ini. Baik, Kapten. Birno, kau pergi ke pusat kota. Dan Ronald, kau cari dia di sebelah barat. Baik, Kapten. Dan aku akan pergi menemui teman lamaku. Hah. Raja, sesuai perintah Raja, aku sudah membawa Miko ke hadapan Raja. Bagus. Sekarang kau kembali ke tempatmu dan awasi pergerakan Helios. Baik, Raja. Miko. Raja Sen, ada apa tiba-tiba Raja memanggilku? Aku sengaja memanggilmu, karena saat ini, kotamu berada di ambang kehancuran. Apa? Apa maksud Raja? Ada satu organisasi yang bernama Rantai Jiwa sedang bergerak ke kotamu. Apa? Rantai Jiwa? Benar. Mereka tidak akan segan-segan untuk membantai setiap orang yang mereka temui dan menghancurkan kota. Apa tujuan mereka sebenarnya? Saat ini, Rantai Jiwa sedang mengumpulkan kekuatannya dengan cara menelan jiwa manusia. Dan tujuan utama mereka adalah kau, Miko. Mereka mengincar kekuatanmu. Kekuatanku? Jadi itu tujuan mereka? Bukan hanya itu. Mereka juga akan membunuh setiap orang kuat dan menelan jiwa mereka, termasuk teman-temanmu. Brengsek. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh teman-temanku. Raja Sen, bawa aku kembali ke kotaku sekarang. Aku akan menghabisi mereka. Tenangkan dirimu, Miko. Pasukan Rantai Jiwa yang akan menyerang kotamu dipimpin oleh Kapten Helios. Dia orang yang sangat berbahaya. Aku nggak peduli siapapun yang memimpin pasukan itu. Aku akan menghabisinya. Bawa aku kembali sekarang juga. Hentikan kebodohanmu, Miko. Tapi Raja, teman-temanku sekarang dalam bahaya. Aku harus membantunya. Sekarang kau dengarkan aku. Kekuatan Helios berada di atas kekuatanku. Apa? Dengan kekuatanmu yang sekarang, kau tidak akan bisa menyentuhnya.
kau hanya akan mengantarkan nyawamu saja. Dia lebih kuat dari raja. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Dengarkan aku baik-baik. Kau masih punya waktu untuk latihan. Jika kau bersedia, aku bisa membantumu untuk membangkitkan kekuatan yang masih tertidur dalam dirimu. Kekuatan yang masih tertidur? Apa maksud raja? Di dalam tubuhmu, ada kekuatan magma. Jika kau bisa membangkitkan 30% kekuatannya, kau akan bisa melawan Helios. Apa raja yakin denganku? Itu tergantung dengan tekadmu. Apa kau siap menjadi lebih kuat lagi? Baiklah. Berapa lama lagi mereka akan datang? Saat ini mereka sedang menyerang kota dataran tengah. Jika prediksiku benar, mereka akan datang 2 minggu lagi di kotamu. Jadi gitu. Raja Sen, buat aku menjadi lebih kuat lagi. Bagus. Itu yang aku harapkan darimu. Persiapkan dirimu. Aku akan melatihmu. Ya. Dirga. Ada apa, Markus? Ini gawat. Kota ini dalam bahaya. Aku melihat rantai jiwa berada di perbatasan kota. Apa kau bilang? Rantai jiwa? Apa kau yakin itu mereka? Aku tidak salah lagi. Mereka membawa sekitar 100 pasukan elit yang dipimpin Kapten Helios dan 2 wakilnya. Brengsek. Ini gawat. Markus, cepat kau cari bantuan. Kumpulkan orang-orang kuat di kota ini. Baik, aku akan kumpulkan. Aku pergi sekarang. Sial, kenapa mereka datang ke kota ini? Markus, apa yang terjadi? Di sana, Dirga. Dia ada di sana. Hahaha, Dirgantara. Kau, Helios? Lama tidak bertemu. Aku dengar kau sudah memiliki orang-orang kuat di sini. Dan salah satunya si Miko Mata Merah. Di mana dia sekarang? Helios, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Jangan bohong padaku. Aku tidak suka bertele-tele. Katakan di mana Miko sekarang. Jika kau ingin bertemu Miko, langkahi dulu mayatku. Jadi itu jawabanmu. Baiklah, akan kuturuti keinginanmu. Markus, cepat kau cari bantuan dan pergi dari sini. Tapi bagaimana denganmu? Aku akan menahan Helios di sini. Cepat kau pergi sekarang. Baiklah, kau harus hati-hati, Dirga. Lo kenapa, Chris? Oh, gua tahu. Lo pasti lagi mikirin janda sebelah, kan? Diem lo, taplak meja. Ken, seharusnya kita nggak duduk santai seperti ini. Jika terus begini, kekuatan kita akan semakin tertinggal dari Miko. Lo bener juga sih. Gimana kalau kita pergi ke tempat kakek dan Vio? Kita bisa latihan di sana. Itu ide bagus. Gua juga ingin membicarakan sesuatu dengan kakek. Ya udah, tunggu apa lagi? Kita ke sana sekarang. Ayo, Chris. Siapa kamu? Aroma jiwa yang sangat lezat. Apa yang kau maksud? Lepasin aku sekarang. Reno. Brengsek. Lepasin dia. Aku akan melepaskannya setelah kalian jawab pertanyaanku. Apa maksudmu? Aku tahu kalian adalah teman si Mata Merah. Katakan di mana si Mata Merah sekarang. Siapa kalian? Dan mau apa kalian mencari Miko? Aku Berno, anggota dari Rantai Jiwa. Kami akan membunuh Miko dan mengambil kekuatannya. Rantai Jiwa. Bangsat. Chris, Ken, tolongin gua. Jangan diem aja. Jadi kalian anggota Rantai Jiwa? Lo tahu, Chris? Tentu saja. Gua nggak tahu. Gua kira lo tahu. Lepasin aku. Cepat katakan di mana si Mata Merah. Aku akan katakan, tapi lepaskan dia. Kau pikir aku bodoh? Kau pasti coba bohongi aku. Aku akan melepaskannya setelah kau beritahu keberadaan si Mata Merah. Kalau gitu terserah kau saja. Tapi aku tetap tidak akan memberitahu keberadaan si Mata Merah. Karena informasi keberadaan si Mata Merah lebih penting daripada bocah itu. Sialan lo, Chris. Tega banget sama gua. Jadi aku sudah salah menangkap bocah ini. Brengsek. Chris, Ken, tolongin gua. Sorry, No. Gua harus pergi. Brengsek lo berdua. Tunggu dulu. Bukankah di awal kau berkata akan memberitahu keberadaan si Mata Merah jika aku melepaskannya? Baiklah, aku akan lepaskan dia. Aku sudah melepaskannya. Sekarang katakan di mana si Mata Merah. Sorry,
Aku nggak bisa memberitahumu, karena aku juga tidak tahu keberadaannya. Brengsek, kau coba permainkan aku. Aku sudah katakan, aku tidak tahu dengan keberadaannya. Kalau gitu, semuanya, habisi mereka. Kita udah kayak anak kecil, berantem gara-gara catur. Gua nggak mau lagi main catur sama lu. Lu takut kalah main catur sama gua. Bukan gua nggak mau kalah, tapi kalau ujung-ujungnya kita berantem gara-gara catur, mending kita nggak usah main catur. Hahaha, bilang aja lu takut kalah lawan gua. Tolong! Tolong! Tom, apa lu denger suara itu? Iya, gua denger. Sepertinya itu teriakan minta tolong. Suara itu nggak jauh dari sini. Ayo kita cari. Ya. Brengsek, apa yang kalian lakukan? Hahaha, sepertinya ada tambahan 2 orang lagi. Siapa kalian semua? Kenapa kalian membantai warga tak bersalah? Aku Ronald. Kami dari Rantai Jiwa. Kami sedang mencari si Mata Merah. Apa kalian tahu di mana bocah itu? Mata Merah? Apa yang dia maksud adalah Miko. Vincent, jangan buang-buang waktu. Ayo kita habisi dia. Brengsek. Thomas, apa lu baik-baik aja? Sial, cepat sekali dia. Itu akibatnya karena sudah mengabaikan pertanyaanku. Mereka datang menghabisi warga dan mencari Miko. Kita harus hati-hati. Sepertinya dia bukan orang biasa. Bangsat. Darius, Vio, kamu siapa? Apa yang terjadi? Aku Markus, teman Dirgantara. Tolong beritahu Miko dan yang lainnya. Kalau saat ini, pasukan Rantai Jiwa sedang menyerang tempat kami dan juga warga kota. Apa? Rantai Jiwa? Kakek, apa kakek tahu Rantai Jiwa? Rantai Jiwa adalah organisasi yang sangat kuat dan berbahaya. Tapi siapa yang memimpin pasukan itu sekarang? Helios dan kedua wakilnya. Helios? Ini bencana. Dia adalah monster. Itu benar. Saat aku menuju ke sini, banyak warga yang dibantai. Dan kini Dirga sedang melawannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Aku mohon, tolong kami. Vio, kita harus segera menemui Miko dan yang lainnya. Kita harus bersatu melawan mereka. Baik, Kek. Terima kasih. Ayo, Vio, kita ke kota sekarang. Helios, dulu kau datang ke kota ini membawa kehancuran. Sekarang kau kembali dan mengincar Miko. Aku tahu, jika kau berhasil, kota ini akan kembali hancur. Sebagai teman kecilmu, aku masih berharap kau bisa kembali ke jalan yang benar. Tutup mulutmu, Dirga. Aku kesini bukan untuk mendengar ocehanmu. Sadarlah, Helios. Aku tahu rasa sakit yang kau rasakan selama ini. Tapi, apa ini yang diinginkan oleh keluargamu? Apa mereka ingin kau menghancurkan tanah kelahiranmu? Helios, di mana rasa keadilanmu? Yang dulu selalu kau banggakan itu. Diam kau, Dirga. Jangan pernah ucapkan kata-kata yang menjijikan itu di hadapanku. Kali ini aku minta kau sadarlah. Hentikan semuanya. Aku tidak akan menghentikannya. Kalau begitu, aku yang akan menghentikanmu. Dasar bodoh. Kau bukan tandinganku, Dirga. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak. Aku sudah katakan, kau bukan tandinganku. Sangat mudah untuk melumpuhkanmu. Aku akan buat kau menjadi budakku, Dirga. Hahaha. Sekarang kau harus ikut aku dan menuruti apa yang aku katakan.
Raja, dia adalah iblis yang terakhir. Bagus. Kau sudah menyelesaikan latihan tahap pertamamu. Kita akan lanjut ke tahap kedua. Baiklah, apa yang harus aku lakukan? Untuk tahap kedua, metodenya masih sama. Kau harus bertarung melawan pasukan iblis. Tapi kali ini, mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika kau berhasil mengalahkan mereka, kekuatanmu akan meningkat, dan pengalaman bertarungmu juga akan bertambah. Aku pasti bisa menyelesaikannya dengan cepat. Jika kau bisa menyelesaikannya dengan cepat, itu jauh lebih baik. Kita bisa lanjut ke tahap ketiga. Apa? Jadi masih ada tahap selanjutnya? Raja Sen, aku tidak bisa terlalu lama di sini. Jika kau kembali sekarang, kekuatanmu belum cukup untuk mengalahkannya. Jadi kau harus terus berlatih, sampai kekuatanmu cukup untuk mengalahkannya. Jadi gitu. Baiklah, aku akan terus berlatih. Bersiaplah. Aku akan membawamu. Ya. Ada apa ayah memanggil kami berdua? Ada informasi penting yang harus kalian tahu. Informasi apa ayah? Saat ini, wilayah kita sedang tidak aman. Apa maksud ayah? Dulu pernah terjadi perang yang sangat besar untuk melawan satu organisasi yang paling ditakutkan, hingga semua kelompok bersatu untuk melawan organisasi itu. Perang besar. Apa mata hitam juga ikut bersatu dalam perang itu? Ya, kekuatan mata yang terkuat bersatu. Mata hitam, mata merah, mata biru, mata kuning, mata hijau dan mata putih. Semuanya bersatu untuk melawan organisasi itu. Jadi gitu. Aku baru tahu kalau ada perang sebesar itu, yang melibatkan banyak kekuatan mata bersatu. Ayah, itu artinya organisasi itu sangat kuat, sampai semua kelompok bersatu untuk melawannya. Ayah sudah katakan, organisasi itu sangat mengerikan, yang bisa menghancurkan banyak wilayah dalam waktu yang singkat. Apa nama organisasi itu, ayah? Organisasi itu bernama Rantai Jiwa. Rantai Jiwa? Tapi ayah, apa organisasi itu berhasil dikalahkan? Berkat semua kekuatan mata bersatu, akhirnya organisasi itu bisa kami usir. Dan Raja Sen dari Mata Merah berhasil menyegel ketuanya. Walaupun setelah perang itu, Raja Sen dari Mata Merah tiba-tiba saja menghilang dari dunia ini. Jadi gitu. Itu berarti organisasi itu tidak akan kita temui lagi. Justru tujuan ayah memanggil kalian berdua karena ayah ingin beritahu kalau organisasi Rantai Jiwa sudah kembali. Apa? Organisasi Rantai Jiwa kembali? Itu artinya mungkin saja akan terjadi perang seperti dulu. Ya, itu sudah pasti. Tapi ayah, dari mana ayah tahu kalau organisasi itu kembali? Ayah bisa merasakannya. Kita harus bersiap untuk melawannya. Apa seluruh kekuatan mata yang lain juga menyadarinya? Tentu saja. Dan pasti mereka juga akan bersiap-siap sama seperti kita. Itu berarti kita harus bersatu dengan kekuatan mata lainnya untuk melawan organisasi itu. Tidak ada pilihan lain. Walaupun setelah perang itu, semua kelompok berkonflik dan saling melakukan invasi. Tapi untuk melawan organisasi Rantai Jiwa, kita semua memang harus bersatu. Dan untuk saat ini, kita dari Mata Hitam harus bersiap. Karena mungkin Rantai Jiwa akan menyerang wilayah kita, wilayah Mata Hitam. Sial, udah gak ada jalan lagi. Gimana ini? Sekarang kau udah gak bisa lari lagi dari kita. Ayo kita hajar dia. Tunggu. Aku capek banget nih. Gimana kalau kita istirahat dulu? Brengsek, jangan main-main dengan kami. Dia benar. Aku juga capek banget. Gimana kalau kita istirahat dulu? Apa kau bilang? Kenapa kau juga ketularan bodohnya? Ayo kita habisi dia. Tunggu dulu. Dari tadi kau bilang tunggu-tunggu. Tunggu apa lagi? Pantatku gatel banget. Kalian bisa garukin gak? Brengsek, ini penghinaan. Dasar gak sabaran. Lihat, di belakang kalian ada janda montok. Janda montok? Mana? Hahaha, mau aja ditipu. Rasain tuh, jurus pejabat menipu rakyat. Hahaha.
Dirga. Iya, Kapten. Sekarang kau sudah menjadi budakku. Turuti semua perintahku. Baik, Kapten. Hahaha, sekarang aku perintahkan kau mencari si mata merah dan bawa dia ke hadapanku. Habisi semua yang coba mengganggu. Apa kau mengerti? Aku mengerti, Kapten. Bagus, sekarang kau pergi. Baik, Kapten. Aku tahu Dirga dekat dengan si mata merah. Dengan cara ini, aku akan mudah untuk mendapatkan si mata merah. Hahaha. Si mata merah memang bukan target utamaku. Tapi sementara aku menunggu Dirga datang membawa si mata merah, aku akan menyerang kota Freya. Di sana berkumpul kekuatan mata hitam yang juga memiliki energi yang sangat kuat. Aku akan menyerang tempat itu. Hebat juga dua bocah itu. Birno, cepat kembali. Temui aku sekarang juga. Kenapa Kapten memanggilku? Sepertinya aku harus mengakhiri ini. Aku harus temui Kapten sekarang. Semuanya, kita harus kembali. Kapten memanggil kita. Mereka menghilang. Sial, kenapa tiba-tiba mereka menghilang? Entahlah, yang jelas keadaan kota ini sedang tidak aman, terutama Miko. Chris, kita harus mencari keberadaan Miko. Miko harus tahu organisasi itu. Ya. Ronald, cepat kembali. Temui aku sekarang juga. Semuanya, kita harus kembali. Kapten memanggil kita. Mereka menghilang. Kemana perginya mereka? Ini nggak beres. Mereka datang tiba-tiba mencari Miko. Sepertinya mereka mengincar Miko. Dari cara mereka pergi, mereka mempunyai kekuatan yang tidak biasa. Ya, mereka bilang dari organisasi rantai jiwa. Kita harus temui Miko dan yang lainnya. Ya. Kita semua harus jaga wilayah kita. Ayah khawatir organisasi rantai jiwa itu datang menyerang tempat kita. Iya, ayah. Semua pasukan Freya sudah berkumpul di depan gerbang wilayah kita untuk berjaga-jaga jika organisasi rantai jiwa datang. Jangan hanya pasukan kita. Pasukan kita tidak akan kuat melawan organisasi itu. Ayah minta kalian berdua juga tetap di sini bersama pasukan kita. Tapi ayah, pasukan kita sangat banyak. Nggak mungkin mereka bisa mengalahkan pasukan kita. Kau harus tahu, Kapten Rantai Jiwa sangat kuat. Dia bisa menghabisi seluruh pasukan kita hanya dengan sekali mengangkat tangannya. Jadi untuk melawannya, kalian berdua juga harus bersiap. Jadi gitu. Baiklah, aku akan di sini menjaga wilayah kita. Tapi ayah, apa ayah yakin kekuatan kami berdua bisa menahan rantai jiwa? Sebenarnya ayah tidak begitu yakin. Tapi setidaknya, mereka tidak bisa masuk dengan mudah ke wilayah kita dan mengganggu ayah. Mengganggu ayah? Apa maksud ayah? Apa yang ayah akan lakukan? Ayah akan menemui kelompok mata merah terkait dengan kedatangan rantai jiwa. Menemui kelompok mata merah? Apa ayah yakin kelompok mata merah mau bertemu ayah? Semoga saja. Semoga saja kelompok mata merah mau bertemu dengan ayah. Karena untuk melawan organisasi rantai jiwa, kelompok mata hitam dengan kelompok mata merah harus bersatu. Iya, ayah. Baiklah, kalian berdua tetap di sini. Tahan jika rantai jiwa datang. Jangan biarkan mereka masuk. Iya, ayah. Kapten, kenapa Kapten mendadak memanggil kami? Ada kelompok yang cukup kuat yang harus kita datangi. Di mana kelompok itu, Kapten? Di Freya, kelompok mata hitam. Kelompok mata hitam? Sepertinya aku pernah mendengar kelompok itu. Dan Kapten benar, kelompok mata hitam memang cukup kuat. Kalau begitu dengan kita menyerap seluruh kekuatan mereka, maka kekuatan kita akan bertambah dengan cepat. Tapi Kapten, gimana dengan mata merah?
Aku sudah perintahkan teman lamaku yang sudah aku buat jadi budakku untuk menangkap si mata merah. Jadi begitu. Kapten memang hebat. Dengan cara itu mungkin kita akan mudah menangkap si mata merah. Karena sampai saat ini, si mata merah masih terus bersembunyi. Sekarang kalian bersiaplah. Kita datangi mata hitam dan bantai semua yang ada di sana. Ya! Miko, disinilah tempatnya. Tapi kau harus ingat, mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kau harus bisa mengalahkannya. Jika tidak, kau tidak akan bisa kembali. Nggak bisa kembali. Baiklah, aku pasti bisa mengalahkannya. Dan satu lagi, kau harus menyelesaikannya dengan cepat, karena oksigen di sini sangat minim. Ya. Raja Sen benar, udara di sini sangat tipis. Aku harus cepat. Tapi di mana para iblis itu? Aku belum melihat satupun dari mereka. Manusia, apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang berbicara? Sepertinya itu iblis yang ada di sini. Tapi di mana wujudnya? Pergilah, ini bukan tempatmu. Aku tidak akan keluar sebelum aku mendapatkan yang aku inginkan. Tidak ada apapun di sini. Sebaiknya kau pergi dan jangan ganggu kami. Jika tidak, kau akan mati di sini. Justru aku datang ke sini untuk membuktikan apakah aku akan mati di sini atau sebaliknya, kau para iblis yang akan binasa oleh tanganku. Jadi keluarlah, jangan hanya sembunyi. Kau berani menantangku, kau akan mendapatkan akibatnya. Keluarlah, aku harus cepat selesaikan ini. Kita buktikan siapa lebih kuat, iblis atau manusia. Inilah akibatnya karena kau berani menantang iblis. Kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Dan aku akan buat kau menjadi iblis sepertiku selamanya. Hahaha. Sekarang kita pergi ke Freya, tempat mata hitam berkumpul. Persiapkan diri kalian semua. Kami sudah siap, Kapten. Kapten, aku sudah tidak sabar membantai kelompok mata hitam. Bagus. Mereka pasti kaget dengan kedatangan kita. Karena rantai jiwa yang sekarang sudah jauh lebih kuat. Itu betul, Kapten. Bahkan sekalipun semua kelompok kekuatan mata bersatu, itu nggak akan bisa mengalahkan kita. Kau benar. Baiklah, kita pergi sekarang. Jadi lo berdua juga bertemu dengan rantai anjing itu? Rantai jiwa? Rantai anjing lebih cocok buat mereka. Ya, gua bertemu dengan kelompok yang menyebut organisasi rantai jiwa. Bahkan mereka menghajar Thomas. Sebelum akhirnya mereka menghilang begitu aja. Itu persis seperti yang gua alami. Mereka juga menghilang begitu aja saat gua sama Chris bertarung. Gua juga ikut bertarung, Ken. Lo pikir lo berdua doang yang bertarung? Lo kan kabur, No. Itu bukan kabur. Gua sengaja bawa mereka ke tempat lain, biar gua bertarungnya leluasa. Alasan aja lo. Apa mereka bilang juga sedang mencari Miko? Ya, mereka mencari Miko. Kenapa mereka mencari Miko? Apa yang mereka inginkan dari Miko? Entahlah, mungkin saja mereka mengincar kekuatan Miko. Untung aja gua nggak punya kekuatan mata warna-warni, jadi gua nggak jadi incaran. Ketawa lagi lo. Apa kalian tahu di mana Miko sekarang? Justru itu, kita nggak tahu keberadaan Miko sekarang. Kita udah ke rumahnya, tapi nggak ada. Apa mungkin dia sudah tahu dengan kedatangan organisasi rantai jiwa? Jadi Miko sekarang bersembunyi. Miko nggak sepengecut itu. Justru kalau dia tahu ada yang mengincarnya, Miko nggak akan bersembunyi. Miko pasti akan menghadapinya. Lo bener juga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Walaupun tanpa Miko, kita harus hadapi mereka dengan menyatukan kekuatan kita berempat. Berlima! Kita pasti bisa menghabisi mereka. Dan gue yakin, Miko juga akan datang membantu kita. Percaya sama gue. Lo bener.
Di mana si mata merah? Pak Dirga? Pak Dirga sejak kapan ada di situ? Aku mencari si mata merah. Justru itu kami juga bingung. Kami semua nggak ada yang tahu keberadaan Miko sekarang. Jangan bohong. Ken, Jangan bohongi aku. Katakan di mana si mata merah. Pak Dirga, kenapa sama Pak Dirga? Pak Dirga pasti lagi bercanda kan? Bercandanya nggak lucu, Pak. Ken, apa lo baik-baik aja? Gua nggak apa-apa, No. Apa yang terjadi sama Pak Dirga? Kenapa dia menghajar Ken? Hati-hati. Sepertinya Pak Dirga sedang tidak dalam kesadarannya. Kalian harus lihat matanya. Sekeliling matanya menghitam. Lo benar, Chris. Pak Dirga sedang kehilangan kesadarannya. Katakan di mana si mata merah? Ada perlu apa kau mencari mata merah? Aku harus membawanya ke hadapan kapten. Gua sudah menduganya. Pasti rantai jiwa yang sudah membuat Pak Dirga seperti itu. Cepat katakan. Pak Dirga, sadarlah. Percuma, Ken. Pak Dirga di bawah pengaruh rantai jiwa. Satu-satunya jalan adalah dengan melawannya. Lo yakin, Chris? Tapi Pak Dirga orang yang sudah berjasa buat kita. Gak ada pilihan lain. Jika dibiarkan terus begitu, Pak Dirga akan terus mengancam banyak orang. Aku harus cepat mendapatkan si mata merah untuk kupersembahkan kepada Kapten Helios. Kalian tetap di sini, biar gua yang akan melawannya. Mata merah, apa kau titisan Raja Sen? Ternyata kau mata merah titisan Raja Sen. Raja Sen benar. Iblis ini lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kenapa dia seperti ketakutan saat aku mengeluarkan kekuatan mata merahku? Bagus, Miko. Kau sudah mengalahkannya. Raja, kenapa iblis itu ketakutan saat aku mengeluarkan mata merahku? Dan dia juga mengatakan aku titisan Raja Sen. Tentu saja dia takut. Karena sebenarnya iblis itu tunduk padaku. Apa itu berarti? Raja Sen pengendali iblis. Ya, aku pengendali para iblis. Raja memang hebat. Karena kau sudah menyelesaikan tahap kedua, sekarang kau harus lanjut ke tahap ketiga. Iya, Raja. Apa musuhku nanti di tahap ketiga juga jauh lebih kuat dari sebelumnya? Di tahap ketiga, kau tidak bertarung. Tidak bertarung. Lalu di tahap ketiga, aku harus melakukan apa? Nanti kau akan tahu, Miko. Sekarang kau ikut denganku. Iya, Raja.
Aku tahu, kau pasti datang menemuiku. Ya, sudah lama kita tidak bertemu sejak kau mati. Dan aku lihat, kau masih tampak muda, Felix. Aku mati saat usiaku memang masih muda. Dan sekarang, aku sudah menjadi iblis merah. Aku ingat, kau mati karena mengorbankan dirimu untuk melindungi banyak manusia saat organisasi rantai jiwa melakukan invasi. Jika aku tidak mengorbankan diriku, mungkin rantai jiwa sudah menguasai seluruh wilayah. Aku tahu itu. Memang saat itu, di saat semua kelompok mata mundur, termasuk aku dari kelompok mata hitam juga sudah menyerah melawan rantai jiwa. Tapi kelompok mata merah justru maju dan mengusir rantai jiwa. Walaupun setelah itu, semua kelompok mata merah harus mati. Termasuk kau juga jadi korbannya. Tapi kenapa kelompok mata hitam tetap membenci mata merah? Padahal kami sudah mengorbankan jiwa kami untuk melindungi semua, termasuk kau. Aku membenci mata merah karena sebenarnya aku masih tidak terima. Tidak terima apa? Sebelum rantai jiwa datang, kita pernah berperang, dan aku masih tidak terima dengan kekalahanku dari mata merah. Aku tidak terima. Semua orang menganggap kelompok mata merah lebih kuat dari mata hitam. Jadi itu alasan kau membenci mata merah? Tapi aku sudah menyesali semuanya. Setelah aku bertemu dengan satu-satunya mata merah yang ternyata masih hidup. Jadi kau sudah bertemu dengan Miko? Ya, aku bertemu dengannya dan membuatku sadar bahwa mata hitam sudah salah membenci mata merah. Baguslah. Lalu apa tujuanmu datang ke sini menemuiku? Tujuanku menemuimu karena rantai jiwa yang dulu membunuhmu, mereka kembali lagi. Aku sudah tahu itu. Jadi kau sudah tahu? Ya. Aku khawatir rantai jiwa yang sekarang bertambah kuat. Jadi, aku kesini ingin mata merah kembali turun membantu kami. Tentu saja kami tidak diam saja. Aku bersama Raja sedang bersiap melawannya dengan melatih Miko. Karena aku tahu mereka pasti mengincar Miko. Raja? Maksud kau Raja Sen? Jadi Miko sedang dilatih Raja Sen? Ya. Jadi begitu. Jika Miko dilatih Raja Sen, pasti kekuatan Miko jadi sangat kuat. Apalagi jika kekuatan Raja Sen masuk ke tubuh Miko. Mungkin Miko akan melakukan hal yang sama dengan yang aku lakukan dulu saat melawan rantai jiwa. Tapi aku tidak mau dia bernasib sama denganku. Aku berharap dia bisa menang dan tetap hidup. Jadi, karena kau sudah ada di depanku, aku minta kau bersama kelompokmu tidak menyerah seperti dulu. Sekarang kau dengan kelompokmu harus bantu Miko. Ya, aku janji. Aku bersama kelompok mata hitam siap membantu Miko. Kapten, jadi di sini tempat mata hitam berkumpul. Ya, disinilah tempatnya. Dulu tempat ini pernah hancur olehku, tapi rupanya sekarang mereka membangunnya kembali. Kalau gitu, kita hancurkan lagi tempat ini dan membantai seluruh kelompoknya. Ya, lalu kita serap habis kekuatan mereka. Incaranku adalah ketuanya. Tapi sebelum aku bertemu dengan ketuanya, kita habisi dulu yang ada di sini. Kapten, tapi di sini tidak ada siapa-siapa. Mereka ada di hadapan kita. Maafkan aku, Pak Dirga. Aku harus melawanmu, karena saat ini Pak Dirga sedang dalam pengaruh rantai jiwa. Siapapun yang menghalangiku mendapatkan si mata merah, aku akan menghabisinya. Sesuai perintah Kapten Helios, aku akan menghalanginya
dan membuat Pak Dirga sadar. Ah, Kalian gak bantu Chris? Chris minta kita tetap di sini. Jadi biarkan dia sendiri yang bertarung. Kita bertindak jika Chris butuh bantuan kita. Sial. Chris! Sial. Chris tidak bisa mengalahkan Pak Dirga. Cepat katakan di mana si mata merah berada. Jangan buang waktuku. Aku harus cepat membawa si mata merah ke hadapan kapten. Apa yang terjadi? Kakek, Vio? Apa kalian baik-baik saja? Syukurlah, kakek datang. Di mana Miko? Kami gak ada yang tahu keberadaan Miko. Kalian gak ada yang tahu. Ini aneh. Miko menghilang saat rantai jiwa datang. Padahal kita sangat membutuhkan Miko saat ini. Pak Dirga, sadarlah. Kau tenang saja, Chris. Dirga hanya pingsan. Dia akan kembali normal setelah dia sadar. Jadi begitu. Syukurlah. Apa yang akan kalian lakukan datang ke tempat kami? Aku ingin bertemu dengan ketuamu. Kami tidak akan membiarkan kalian bertemu dengan ayah. Jadi kalian berdua anaknya. Tega sekali ayahmu mengorbankan anaknya untuk melawanku. Sebaiknya kalian semua pergi, atau kami akan mengusirnya dengan paksa. Dasar bodoh. Apa ayahmu tidak menceritakan betapa kuatnya rantai jiwa, hingga kau berani menantangku? Habisi mereka. Aku mencium aromanya berada nggak jauh dari sini. Akhirnya aku menemukanmu. Apa yang sedang dilakukannya? Kau bilang Raja Sen masih ada. Apa dia bisa turun untuk kembali melawan rantai jiwa? Aku dengan Raja hanya berbentuk roh, bukan lagi manusia. Jadi untuk bertarung melawan rantai jiwa, sepertinya akan sulit. Lagi pula kami tidak bisa berlama-lama di bumi. Jadi untuk melawan rantai jiwa, itu tidak mungkin kami lakukan. Jadi begitu. Sebenarnya Raja bisa saja menurunkan seluruh kekuatannya ke dalam tubuh Miko. Tapi itu mustahil Raja lakukan. Kenapa mustahil? Karena jika Raja memberikan seluruh kekuatannya ke tubuh Miko, memang Miko akan sangat kuat. Tapi Raja akan menghilang dari seluruh alam semesta. Bahkan aku pun akan kehilangan Raja selamanya. Jadi begitu. Padahal aku berharap kekuatan Raja Sen masuk ke tubuh Miko. Tapi rupanya itu tidak mungkin ia lakukan. Tapi Miko saat ini sedang berlatih dengan Raja. Jadi, semoga Miko bisa bertambah kuat. Ya. Semoga saja Miko bisa menjadi pahlawan mengalahkan rantai jiwa, seperti yang kau lakukan dulu. Ya. Miko, kita sudah sampai di tahap terakhir. Iya, Raja. Untuk menyelesaikan tahap terakhir ini, aku akan membantumu. Tapi kau harus tetap duduk di situ dan konsentrasi. Jangan buka matamu sebelum kau menyelesaikannya. Iya, Raja. Jika kau melanggarnya, kau akan gagal menyelesaikannya. Aku mengerti, Raja. Dan satu lagi,
Saat kau memulainya, kau akan masuk ke alam bawah sadar. Kau tidak akan bisa mendengar apapun. Apa kau siap? Teman-temanku saat ini sedang dalam bahaya karena rantai jiwa. Aku harus membantu mereka. Dan untuk menjadi lebih kuat, aku harus selesaikan ini. Jadi, sekarang aku siap. Aku siap untuk tahap ketiga, Raja. Bagus. Sekarang kita mulai. Pejamkan matamu, Miko. Ya. Apa yang sedang dilakukannya? Sepertinya jiwanya sedang tidak berada di tubuhnya. Kalau gitu untuk menghabisinya, tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Aku harus pergi sekarang. Aku ingin tahu, sudah sejauh mana Miko berlatih. Iya, Felix. Aku juga harus kembali. Raja! Raja, apa yang Raja lakukan pada Miko? Kau diam, Felix. Jangan ganggu aku. Tapi Raja, apa Raja akan memberikan seluruh kekuatan Raja pada Miko? Aku sudah katakan kau jangan menggangguku. Hentikan Raja. Aku tidak mau Raja melakukan itu. Karena jika Raja memberikan seluruh kekuatan Raja pada Miko, Raja akan pergi selamanya. Dan aku akan kehilangan Raja. Aku sudah lama menunggu saat seperti ini. Miko sudah beranjak dewasa. Jadi ini saat yang tepat aku memberikan kekuatanku untuknya. Walaupun aku akan menghilang selamanya. Aku mohon hentikan Raja. Aku tidak bisa kehilangan Raja. Maafkan aku, Felix. Aku tidak akan menghentikannya. Aku akan tetap memberikan seluruh kekuatanku untuk Miko. Raja. Setelah ini, aku akan pergi untuk selamanya. Dan aku akan menyusul ibunya. Sekarang kau dengarkan aku. Setelah kepergianku, tolong sampaikan pada Miko mengenai hubunganku dengan Miko yang sebenarnya. Raja. Semua ini pasti organisasi Rantai Jiwa yang sudah membuat Dirgam menyerang kalian. Kakek tahu Rantai Jiwa? Tentu saja kakek tahu. Rantai Jiwa adalah organisasi yang sangat kuat. Dulu pernah terjadi perang besar, hingga banyak kelompok yang bersatu untuk melawan satu organisasi Rantai Jiwa. Semengerikan itukah Rantai Jiwa? Kalau sekarang Rantai Jiwa datang lagi, itu artinya dulu Rantai Jiwa tidak bisa dikalahkan. Setauku dulu para petinggi Rantai Jiwa berhasil dihabisi. Itu berkat kelompok Mata Merah yang maju menyerangnya. Walaupun pada akhirnya, para petinggi Mata Merah juga banyak yang menghilang. Tapi kenapa Rantai Jiwa masih ada, dan mereka datang kembali? Organisasi Rantai Jiwa belum sepenuhnya musnah. Masih ada anggota yang berhasil selamat, dan anggota itu bernama Helios. Helios? Itu nama yang selalu disebut Padirga. Pasti saat ini, Rantai Jiwa dipimpin oleh Helios. Dan asal kalian tahu, Rantai Jiwa akan terus bertambah kuat jika menghabisi banyak manusia, karena mereka bisa menyerap energi kekuatan manusia. Itu pasti tujuan mereka mencari Miko. Mereka ingin menyerap kekuatan Miko. Itu yang kakek khawatirkan. Jangan sampai mereka menyerap kekuatan Miko, karena jika itu terjadi, semua wilayah akan hancur olehnya. Tapi waktu itu juga Miko diserap kekuatannya sama Samson. Tapi Miko masih bisa mengalahkan Samson. Ini bukan Samson. Ini Rantai Jiwa. Level kekuatan Rantai Jiwa jauh di atas Samson. Sampai detik ini, kami nggak tahu keberadaan Miko. Tapi aku yakin, Miko tahu dengan kedatangan Rantai Jiwa. Jadi dia pasti sedang bersiap untuk melawannya. Ya, semoga saja. Setidaknya aku mendapatkan informasi yang sangat penting.
setelah pertemuanku dengan Felix. Miko saat ini berlatih dengan Raja Shen. Aku yakin Miko bisa membantuku melawan rantai jiwa. Aku tidak boleh berlama-lama di sini. Aku khawatir rantai jiwa datang ke Freya. Aku harus kembali. Dengan menghabisinya, aku akan mendapatkan kekuatan hitam dengan mudah. Ya! Oh. Lumayan juga kekuatan mereka. Tapi tetap saja, mereka nggak akan bisa mengalahkan kita. Kau betul. Sekarang saatnya kita menyerap habis kekuatan mereka. Tapi di mana Kapten? Apa kau melihat Kapten? Aku juga tidak melihatnya. Apa mungkin Kapten sudah lebih dulu masuk ke dalam? Sepertinya begitu. Kapten mengincar ketuanya. Aku yakin saat kita bertarung, Kapten masuk ke dalam untuk mencari ketua mata hitam. Kalau begitu, semua pasukan mata hitam yang sudah kita habisi, ini jatah kita. Dan ketuanya, itu jatah Kapten. Ya, ayo kita serap habis kekuatan mereka. Ya. Kapten, itu ketua mata hitam. Nathan! Pasukanmu sudah tidak berdaya. Nathan, apa yang terjadi? Sadarlah Nathan, di manakah kamu? Brengsek! Mereka menyerang saat aku pergi menemui Felix. Semua pasukanmu sudah tidak berdaya. Dan sekarang giliran kau yang akan aku habisi. Dan setelah itu, semua kelompok mata hitam akan musnah. Brengsek! Ini tidak bisa diterima. Kau akan mendapatkan balasannya. Sekarang rantai jiwa sudah semakin kuat. Kau tidak akan bisa bertahan melawanku. Jadi sebaiknya kau menyerah dan berikan kekuatanmu padaku. Sial! Anak-anakku sudah menjadi korban. Ini tidak bisa diterima. Tidak ada pilihan lain selain melawannya. Aku nggak menyangka Raja benar-benar melakukannya. Tanpa memikirkan akibatnya, Raja memberikan seluruh energi merah miliknya ke tubuh Miko. Aku tidak bisa menghentikannya. Itu sudah menjadi keputusan Raja. Tapi, kekuatan Raja memang seharusnya berada di tubuh manusia. Karena dengan berada di tubuh manusia, kekuatan itu bisa kembali digunakan untuk membasmi kejahatan dan mendamaikan dunia seperti yang Raja lakukan dulu. Dan manusia yang tepat untuk menggunakan kekuatan Raja adalah orang yang dulu Raja upayakan untuk selalu hidup saat perang berlangsung. Raja benar, anak itu sudah tumbuh besar. Dia sudah bukan lagi bayi merah yang hanya bisa menangis saat perang. Kini ia sudah beranjak dewasa. Dan aku bersyukur seseorang merawatnya dengan penuh kasih sayang dan memberinya nama Miko. Itu nama yang luar biasa. Walaupun aku akan kehilangan Raja Shen, tapi dengan aku melihat Miko, aku juga seperti melihat Raja. Karena kekuatan Raja akan tersegel di dalam tubuh Miko. Kita semua nggak ada yang tahu keberadaan Miko. Tapi apa kalian tahu keberadaan rantai jiwa? Kami semua nggak ada yang tahu keberadaan Miko. Kami sempat melawan rantai jiwa, tapi mereka pergi begitu aja. Padahal pertarungan belum berakhir. Apa mungkin karena yang mereka incar adalah Miko? Jadi mereka sekarang sedang mencari keberadaan Miko. Itu mungkin saja. Tapi aku merasa ada yang aneh. Apa yang aneh? Rantai jiwa benar mengincar Miko. Tapi mereka juga akan menyerang siapapun yang mereka temui, termasuk kalian.
Tapi mereka pergi. Aku ingat. Mereka pergi karena sepertinya ada suara yang memanggil mereka. Jadi gitu. Itu pasti kaptennya yang bernama Helios yang memanggil mereka. Apa mungkin Helios menemukan keberadaan Miko? Jadi Helios tiba-tiba memanggil mereka. Entahlah. Kalau memang mereka menemukan Miko, kita juga harus mencarinya. Pak Dirga. Pak Dirga, syukurlah. Pak Dirga mulai sadar. Apa yang terjadi padaku? Pak Dirga hilang kesadaran dan terus mencari Miko. Bahkan menghajar kami yang coba menahan Pak Dirga. Beruntung kakek Darius datang dan membuat Pak Dirga sadar. Sial. Maafkan aku, karena aku sudah menghajar kalian semua. Yang aku ingat terakhir kali, aku bertemu dengan Helios. Dirga, apa kau tahu keberadaan Helios? Aku tidak tahu keberadaannya. Aku tidak ingat apapun setelah kejadian itu. Jadi kau tidak tahu keberadaannya? Apa kau ingin menyerangnya? Sepertinya itu percuma. Helios dengan kelompoknya saat ini bertambah kuat. Kita tidak akan bisa melawannya. Kau benar juga. Lalu, apa kita tetap diam di sini, tidak melakukan apa-apa, sementara rantai jiwa terus menyerang semua wilayah? Dulu yang bisa melawannya hanya kelompok mata merah. Tapi kelompok mata merah saat ini hanya tersisa Miko. Itu benar. Bahkan aku nggak yakin Miko bisa mengalahkannya. Karena dulu saja yang bisa mengusir rantai jiwa itu para petinggi mata merah. Sedangkan kekuatan Miko belum bisa disamakan dengan kekuatan para petingginya. Ya, rantai jiwa datang terlalu cepat. Jangan remehkan Miko. Aku yakin Miko bisa mengalahkannya. Miko tidak pantas untuk diremehkan. Kita lihat saja nanti. Sudah lama kita tidak berjumpa setelah perang. Sekarang aku kembali. Pasti saat ini kau berpikir rantai jiwa sudah habis karena kekalahan perang dulu. Tapi kau salah. Aku datang untuk balas dendam. Helios, seharusnya kau mati. Para petinggi rantai jiwa memang mati karena serangan kelompok kekuatan mata. Tapi aku tidak. Aku berhasil kabur. Dan sekarang, aku kembali untuk membalaskan dendam para petinggi rantai jiwa yang sudah lebih dulu mati. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku datang untuk menghabisi seluruh wilayah kekuatan mata. Dan yang pertama akan aku habisi adalah kelompokmu, kelompok mata hitam. Setelah itu, wilayah lainnya, termasuk si mata merah yang tersisa. Brengsek! Aku merasakan kekuatannya memang sangat besar. Tapi aku tidak akan menyerah begitu aja. Aku tidak akan merelakan kematianku di tangannya. Ayo kita mulai. Dia menghilang. Sepertinya aku tahu keberadaan rantai jiwa. Di mana mereka? Chris. Mereka pasti di Freya. Apa? Rantai jiwa di Freya? Rantai jiwa di Freya? Apa Pak Dirga yakin? Target utama mereka memang Miko si mata merah. Tapi Miko bukanlah satu-satunya incaran mereka. Rantai jiwa juga mengincar semua kelompok kekuatan mata. Dan aku yakin, sebelum mereka menemukan Miko, mereka akan menyerang kelompok mata hitam terlebih dahulu di Freya. Bangsat! Kakek, aku perlu bantuanmu. Apa maksudmu? Tolong bawa aku ke Freya. Tapi, aku mohon. Felix, Iya, Raja. ini sudah waktunya. Raja, Sesaat lagi kekuatanku seluruhnya akan tersegel di tubuh Miko. Dan setelah itu aku akan pergi. Lalu Miko, aku titip Miko padamu.
Iya, Raja. Raja! Miko, akhirnya kau bisa menyelesaikannya. Di mana, Raja? Raja. Felix, kenapa kau diam? Di mana Raja? Raja. Raja sudah pergi meninggalkan kita. Apa maksudmu? Raja ingin kau menjadi yang terkuat. Jadi Raja memberikan seluruh energinya ke dalam tubuhmu. Raja tidak peduli dengan akibatnya. Meski Raja akan menghilang selamanya. Kau pasti bohong. Raja nggak mungkin melakukan itu. Aku tidak bohong. Raja melakukannya. Raja mengorbankan dirinya demi kau, Miko. Tidak. Aku tidak mau kehilangan Raja. Kenapa kau tidak menghentikannya? Aku sudah mencoba menghentikannya. Tapi Raja tidak mau mendengarkanku. Raja terus melakukannya. Kenapa Raja melakukan itu? Kalau saja aku tahu ternyata di tahap ketiga Raja akan melakukan itu, aku tidak akan menurutinya. Lebih baik aku tidak mempunyai kekuatan daripada aku kehilangan Raja. Tapi kau harus tahu, Miko. Kedamaian seluruh wilayah ada di tanganmu. Jika kau lemah, kau tidak akan bisa bertahan. Itulah kenapa Raja mengorbankan dirinya agar kau menjadi yang terkuat. Felix, kau juga harus tahu alasan kenapa aku tidak rela Raja pergi meninggalkanku. Saat ini, aku memang mempunyai seorang ayah di dunia. Tapi saat aku berada di dekat Raja, aku merasa Raja juga ayahku. Itulah alasan aku tidak bisa kehilangan Raja. Miko merasakannya. Apa sekarang aku harus mengatakan yang sebenarnya? Walaupun kenyataannya Raja bukan ayahku, tapi saat kau mengatakan Raja pergi meninggalkanku untuk selamanya, entah kenapa perasaanku seperti kehilangan seorang ayah. Aku berharap bisa bertemu Raja. Sekali lagi, kau harus menerimanya, Miko. Raja sudah pergi meninggalkan kita. Kita tidak akan bisa melihatnya lagi. Kecuali jika Raja datang di mimpimu. Ya, kau benar. Semoga saja Raja datang di mimpiku nanti. Sekarang kau sudah mendapatkan kekuatan yang tidak ada tandingannya. Kau bisa turun ke bumi dan menyelesaikan tugasmu. Ya, aku harus menghabisi rantai jiwa. Dengan kekuatan yang sekarang kau miliki, aku percaya kau bisa menghabisinya, bahkan dengan waktu yang singkat. Apa kau yakin? Ya, aku yakin. Kau sendiri yang akan membuktikannya. Baiklah. Itu sepertinya si mata merah. Sepertinya dia sudah menyelesaikannya. Akhirnya dia datang. Apa yang terjadi? Tiba-tiba langit gelap dan ada petir merah. Aku juga nggak tahu. Aku baru melihat fenomena seperti ini. Langit gelap dan muncul petir merah. Apa mungkin itu perbuatan si mata merah?
Aku tidak yakin itu ulah si Mata Merah. Mata Merah tidak mungkin mempunyai kekuatan sebesar itu yang mampu mengubah langit. Kau benar, tidak mungkin itu si Mata Merah. Sudahlah, mungkin cuaca hari ini memang lagi berubah. Sebaiknya kita nggak usah pikirkan itu. Kita fokus aja ke pertarungan kapten melawan ketua Mata Hitam. Lihat, ada yang datang. Akhirnya Mata Merah datang. Dia terlihat seperti Raja Mata Merah. Tubuhnya dialiri inti magma. Apa mungkin Raja Mata Merah memasukkan kekuatannya ke tubuh Miko? Ah! Ah! Itu dia Miko. Ayo kita ke sana. Tunggu. Miko sedang bertarung melawan rantai jiwa. Ayah, apa yang terjadi? Chris, syukurlah kau datang. Rantai jiwa menyerang wilayah kita. Kedua kakakmu coba menahannya. Tapi rantai jiwa terlalu kuat. Nathan, kakak. Tapi si Mata Merah datang. Semoga dia bisa mengalahkan Helios. Miko, ternyata dia di sini. Miko bukan lagi bocah Mata Merah biasa. Miko sudah menjelma menjadi Raja Mata Merah. Ternyata benar, rantai jiwa ada di Freya. Mereka menyerang kelompok Mata Hitam. Sepertinya pertarungan sudah selesai. Miko berhasil mengalahkannya. Tunggu dulu, pertarungan belum selesai. Tapi semua anggota rantai jiwa sudah tidak berdaya. Tapi aku merasa ini belum selesai. Dirga, kau harus lihat kekuatan di tubuh Miko. Aku melihatnya. Kekuatan itu adalah energi inti magma level tertinggi. Dulu aku pernah melihatnya. Kekuatan itu ada di tubuh Raja Mata Merah. Aku nggak menyangka. Setelah sekian lama aku tidak melihatnya. Sekarang aku kembali melihatnya di tubuh Miko. Miko sudah mencapai puncak kekuatannya. Miko akan menjadi Raja Mata Merah yang baru. Ya, Miko adalah Raja Mata Merah. Raja Mata Merah. Apa? Jadi itu hanya sebatang kayu. Ternyata Helios menggunakan jurus tipuan. Itu bukan Helios yang asli. Ternyata itu hanya sebatang kayu. Helios menggunakan jurusnya untuk menggantikan sebatang kayu menyerupai dirinya. Jadi yang kita lihat itu bukan Helios yang asli. Lalu, di mana Helios yang asli? Kau pikir aku bodoh? Aku sudah tahu Mata Merah akan datang. Itu suara Helios. Ada di mana dia? Brengsek. Sekarang aku mengerti. Aku mengerti kenapa Helios menyerang Freya. Kenapa? Helios terus mengincar kekuatan Mata Merah Miko. Jadi Helios sengaja memancing kedatangan Miko dengan menyerang Freya. Dan Helios sadar, ketika Miko datang, Miko pasti akan menyerangnya. Jadi dia menggunakan sebatang kayu untuk menyerupai dirinya. Dan saat Miko menyerangnya, Miko hanya menyerang sebatang kayu, bukan dirinya. Brengsek. Sudah lama aku mencarimu. Akhirnya kau datang juga. Miko si Mata Merah. Mata Merah, jangan berpikir kau sudah mengalahkanku. Yang kau serang itu bukanlah aku yang asli. Aku bahkan belum melakukan apapun. Ayo kita mulai. Miko, ini gawat. Serangan tidak terlihat. Ini akan sulit untuk Miko. Rasakan itu. Kau tidak akan bisa menyentuhku. Aku tahu kekuatanmu sangat besar. Bahkan para petinggi rantai jiwa pernah dibantai oleh kekuatan Mata Merah saat perang dulu. Tapi kini, aku sudah tahu kelemahannya.
kekuatanmu tidak ada gunanya saat melawan serangan tak berwujud. Hahaha. Jadi, menyerahlah. Ini gawat. Helios ternyata sudah menyiapkan strategi liciknya untuk menyerang Mata Merah. Tidak, Miko, bangunlah Miko. Tamatlah sudah. Miko tidak bisa menggunakan kekuatannya, sebab dia tidak bisa melihat wujud Helios. Padahal harapan kita satu-satunya adalah Miko. Kalau sudah begini, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita sudah kalah. Kita semua tahu yang bisa mengalahkan rantai jiwa adalah Mata Merah. Tapi ternyata rantai jiwa sudah semakin kuat. Mata Merah tidak bisa melawannya. Itu nggak mungkin. Kalau Pak Dirga benar, itu berarti semua wilayah akan hancur. Dengan kekalahan Mata Merah saat ini, satu persatu setiap wilayah akan hancur oleh Helios. Dan kita semua tidak akan bisa menahannya. Jangan berkata seperti itu. Aku nggak mau itu terjadi. Aku memang belum lama berteman dengan Miko. Tapi aku tidak mau semua wilayah hancur. Apalagi sampai kehilangan Miko. Kita hanya bisa berharap dengan keajaiban. Gak mungkin. Miko, bangunlah Miko. Itu Helios yang asli. Ya, itu Helios yang asli. Dia menampakkan wujud aslinya ketika Miko sudah tidak berdaya. Brengsek, apa yang akan dia lakukan? Ternyata sangat mudah menghabisi bocah bodoh sepertimu. Aku tahu rajamu yang sudah memberikan kekuatannya dalam tubuhmu. Tapi sayang sekali, kekuatan itu tidak ada gunanya saat melawanku. Bahkan aku tidak perlu mengeluarkan setetes keringat pun untuk menghabisimu. Sekarang, aku akan menjadi orang terkuat yang tidak ada tandingannya. Karena aku akan menyerap seluruh kekuatanmu. Hahaha. Kekuatan merah, masuklah ke dalam tubuhku. Apa? Ini bukan yang asli. Brengsek, aku tertipu. Itu bukan Mata Merah yang asli. Lihat, itu bukan Miko yang asli. Itu hanya sebatang kayu. Kau benar. Ternyata Miko juga menggunakan jurus bayangannya untuk menipu Helios. Sekarang justru Helios yang masuk ke dalam perangkap Miko. Syukurlah. Tapi, di mana Miko yang asli? Brengsek. Beraninya dia menipuku. Aku nggak menyangka dia menggunakan jurus yang sama denganku. Jangan pernah merasa lebih pintar dariku. Aku tahu kau akan menggunakan jurus itu. Oh, di mana dia sebenarnya? Asal kau tahu, jurus itu sudah jauh tertinggal. Dan kau masih mengandalkan jurus itu untuk melawanku. Itu percuma. Sial. Jadi sekarang bagaimana? Siapa yang bodoh? Kau atau aku? Bagaimana bisa kau tahu aku akan menggunakan jurus itu? Itu mudah. Mata merahku ini bisa melihat seluruh kekuatanmu. Dan kekuatan yang kau miliki saat ini masih jauh di bawahku. Jadi kau sudah salah besar cari masalah denganku. Dan sekarang justru kau yang tidak bisa lari dariku. Kedatanganmu sudah buat aku kehilangan raja. Jadi, inilah balasannya. Rantai jiwa sudah hancur oleh si Mata Merah. Ternyata Felix benar. Mata Merah datang dan menjadi pahlawan. Padahal aku sudah pasrah dan menyerah. Tapi Miko selalu membuatku kagum dengan kekuatannya. Ternyata keajaiban itu datang. Dan sosok keajaiban itu bernama Miko. Padahal aku sempat meremehkannya. Tapi Miko membuktikannya.
kalau dia sudah menjadi Raja Mata Merah. Lagi-lagi kau mengakhirinya dengan luar biasa, Miko. Kini kau sudah menghancurkannya. Ayah, Chris, kalian sudah sadar? Maafkan kami berdua, Ayah. Kami tidak bisa menahannya. Ya, Ayah, kami berdua sudah berjuang menghadapinya, tapi mereka terlalu kuat. Justru ayah yang minta maaf, karena ayah sudah tega perintahkan kalian untuk melawannya. Tapi syukurlah semuanya sudah selesai. Itu berkat si Mata Merah. Miko,